Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam Tuhan. Semoga Bapak Ibu semuanya di dalam berkat Tuhan. Tuhan yang selalu pegang hidup kita, Tuhan yang selalu tuntun hidup Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah nyanyian di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 241. Sebuah nyanyian berjudul Tak Ku Taukan Hari Esok. Ada syair yang indah dalam bagian lagu itu mengatakan tak ku taukan hari esok. Tapi aku tahu siapa yang pegang hari esok. Dan aku tahu siapa yang pegang tanganku. I don't know about tomorrow. But I know who hold tomorrow. And I know who hold my hand. Aku tidak perlu tahu hari esok. Yang perlu aku tahu adalah Tuhan yang pegang hari esok. Dan Tuhan yang pegang hari esok adalah Tuhan yang pegang tanganku. Kita diajak untuk hidup di dalam kuasa Tuhan, menjadi orang-orang yang berkemenangan melalui lagu ini. Bagaimana kita melihat Tuhan yang pegang hari esok adalah Tuhan yang pegang hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan yang pegang tangan kita untuk kita berjalan bersamanya. Mari kita membaca sebuah kisah di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 26, kisah tentang Ishak di tanah Filistin. Kita membaca Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya Abraham. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Indah sekali kisah ini. Ishak punya alasan untuk marah di dalam beberapa peristiwa sebelum kemudian dia menjumpai sumur yang diberi nama Rehobot. Ishak menggali kembali sumur yang dulu telah ditinggalkan oleh ayahnya. Dia mendapatkan sumber air yang bagus dan kemudian direbut oleh gembala-gembala Gerar, gembala-gembala Filistin. Lalu Ishak harus pergi ke sumur yang lain dan menggali lagi. Dan kemudian muncul lagi pertengkaran yang sama dan harus kembali lagi meninggalkannya dan menamai sumur itu Sitna. Sampai kemudian menjumpai sumur yang ketiga yang diberi nama Rehobot karena Tuhan telah memberi kelonggaran kepadanya. Menarik sekali pengalaman iman ini. Bagaimana Ishak menjadi orang yang tidak marah dalam situasi di mana dia berhak marah. Tetapi dia mau berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Dia mau dituntun oleh Tuhan. Bahkan ketika dia menemukan sumur yang ketiga, dia memberi nama Rehobot untuk memuji Tuhan. Nama Rehobot menunjukkan bagaimana Ishak melihat bahwa perjalanannya menjadi perjalanan dengan Tuhan. Sehingga ketika dia menemukan sumur yang ketiga, dia memuji Tuhan. Dia memberi nama kepada sumur yang pertama, memberi nama kepada sumur yang kedua,
memberi nama juga kepada sumur yang ketiga untuk tetap menunjukkan sebagai seorang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang berkemenangan atas situasi yang sulit di dalam hidupnya. Bapak Ibu, menarik sekali peristiwa ini. Kenapa Ishak selalu memberi nama sumur yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Sumur yang ketiga menunjukkan bagaimana Ishak memuji Tuhan yang menyertainya. Sumur yang pertama dan yang kedua yang memunculkan pertengkaran antara orang-orang Gerar dan gembala-gembala Ishak. Apa artinya? Kenapa Ishak memberi nama kepada sumur itu Esek dan memberi nama sumur yang kedua Sitna? Memberi nama Bapak Ibu itu menunjukkan sebuah hal yang menarik. Memberi nama berarti saya yang berkuasa di sana. Orang yang memberi nama itulah orang yang berkuasa. Dialah yang sesungguhnya menang. Dialah orang yang sesungguhnya berhak. Dialah orang yang berkuasa. Itu makna memberi nama. Ishak memberi nama Esek karena terjadi pertengkaran di sana. Ishak memberi nama Sitna karena terjadi pertengkaran di sana. Dia berkuasa atas situasi yang sulit itu. Dia berkuasa atas situasi di mana seharusnya dia bisa marah, tetapi dia tidak marah. Sama seperti Bapak Ibu dan saya punya binatang peliharaan di rumah. Binatang itu kita beri nama, atau binatang itu memberi nama kita. Pasti kita yang memberi nama kepada binatang itu. Dan ketika kita memberi nama kepada binatang itu taat kepada kita, kepada kuasa kita. Ketika kita panggil namanya, dia datang karena kita memanggil namanya. Demikianlah gambaran di dalam perjanjian lama. Makna memberi nama itu seperti demikian. Bagaimana Ishak menang. Sekalipun dia berhak untuk marah dan dia meninggalkan situasi itu untuk terus memilih berjalan dengan Tuhan. Sampai sumur yang ketiga. Dan dia memberi nama Rehobot untuk memuji Tuhan yang memberi kelonggaran kepadanya. Tuhan yang pegang hidup Ishak. Tuhan yang pegang seluruh perjalanan hidupnya. Dan Ishak mau taat kepada Tuhan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Tetapi berjalan dengan Tuhan akan jauh lebih indah dan jauh lebih menguatkan hidup kita dan menjadikan kita berkat. Amin.